Sejak saat itu saya tahu ternyata ilmu saya terbatas. Saya bilang kalau saya bodoh ya udah saya at least kerja keras. Oke. Minimal saya nggak malas. Saya mendapatkan income mungkin 1,1 juta dolar dalam setahun. Saya dipanggil ke Amerika. Ngapain lu? Ngepet di mana nih? Kok Coach Tom enak ya? Aku jadi coach tuh kayak pendeta. Didengar, dihormati, seksi. Semua pengen pakai nama coach. Kalau kita bisnis harus door to door selling baru bisa jualan, berarti marketingnya gagal. Tidak ada bisnis yang tutup karena bisnisnya. Semua bisnis tutup itu karena ownernya menyerah. Bisnis itu yang penting adalah bisa nggak bikin kamu bahagia. Are you happy with your business? Kembali lagi di Vognomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar bisnis sama seorang business coach nomor 1 di Indonesia. Please welcome Coach Tom MC Ifle. Halo, Welcome Coach Tom thank you di for having me. Vognomics Podcast. Thank you so much. By the way Coach, banyak banget yang komen di konten-konten kita sebelumnya. Invite dong narasumber business coach. Dan hari ini kita datangkan langsung business coach nomor 1 di Indonesia. Mantap. Welcome again, thank you ya Coach. Thank you. Coach, as a business coach, first thing first adalah apakah bisnis itu butuh coaching? Kenapa? Oke. Bisnis tidak butuh seorang coach. Hmm. Semua atlet nggak butuh coach. Oke. Yang butuh coach itu 2. 1, baru mulai, atau mau juara. Yang hobi nggak butuh. Oke. Main padel, main futsal. Tujuannya apa? Udah tahu cara nendang? Udah tahu. Udah tahu cara ngegolin? Udah tahu aturan main? Ya udah, main aja. Oke. Tapi kalau waktu belum pernah main padel sama sekali, harus pakai coach. Belum mengerti golf, pakai coach. Oke. Belum benar-benar memaster dunia bisnis, pakai coach. Oke. Kalau sudah running dan bisnisnya sudah berjalan secara autopilot, udah nggak butuh coach lagi. Tapi yang kedua nih, juara. Kalau semua atlet yang season atlet, orang yang memiliki karir sebagai seorang atlet, tidak ada satupun yang nggak punya coach. Betul. Sampai kapan Tiger Woods tidak memiliki coach? Sampai kapan? Pensiun. Sampai dia memutuskan tidak main golf lagi. Betul ya? Sampai dia memutuskan tidak menjadi juara. Oke. Jadi kalau ditanya, apakah semua bisnis? Tidak semua bisnis. Tidak semua pengusaha. Dan bahkan tidak semua pengusaha coachable. Oke. Bahkan ada banyak klien saya, calon klien yang saya tolak menjadi klien karena uncoachable. Uncoachable. Nah, manusia itu bisnis sukses gagalnya itu karena apakah orangnya coachable atau enggak. Okay. Semua konglomerat di dunia, perbedaan dengan orang miskin yang sombong nggak tahu apa-apa adalah coachability. Semua konglomerat very coachable. Sangat-sangat coachable. Yang miskin nggak tahu apa-apa, yang baru baca nonton satu YouTube terus merasa sangat jago, itu tidak coachable dan nggak sulit suksesnya. Susah berkembang. Oke. Not everyone is coachable. Not everyone is coachable. Wow. And it's okay, nggak masalah. Ya, semua orang punya pilihan hidup, punya Betul. jalan masing-masing. Oke. Tapi ketika kita sudah memutuskan, oh, saya mau menang, Oke. you have to have a coach. Oke. Bahkan you have to have a coach in every aspect of your business. Artinya? Jadi business coach itu punya banyak spesialisnya. Keuangan ada coach yang memang jago di keuangan, yang mengerti, yang menguasai. Di operation, di people management, bahkan di decision making. Itu bisa jadi memiliki kebutuhan tipe-tipe coach yang berbeda-beda. Oke.
Ya memang dunia coaching sekarang dengan dunia coaching waktu saya mulai 2000 mengenal coaching 2002, Oke. menjadi professional coach 2006, itu beda banget dengan sekarang Oke. gitu. Hari ini kita mau ngobrolin banyak hal about business dan mungkin salah satunya how you coach them Ya. nantinya. Tapi sebelum kita mulai, mungkin biar teman-teman Vognomics lebih kenal lagi siapa Coach Tom. Boleh nggak Coach Tom share your journey? Oke. Oke. Karena aku percaya dari seseorang ceritain journey-nya aja kita udah bisa belajar banyak hal. Ya. So please share journey Coach. Journey saya sebagai professional coach, ya saya memutuskan menjadi seorang professional coach sebetulnya diawali di tahun 2006. Oke. Tapi sebelum itu yang membawa saya memilih dunia coaching, dulu coaching itu nggak ada. Artinya saya juga baru tahu ada atau dunia seorang coach yang bisa membantu business owner keluar dari permasalahannya, membangun kreativitas, membuat bisnis menjadi lebih berkembang tanpa kita bersentuhan sama sekali dengan bisnisnya. Oke. Saya juga baru tahu, oh ternyata ada. Nah, Sorry aku potong Coach. Di luar apakah ini popular business coba coaching? kamu ke Amerika, kamu tanya, what is a coach? Coba tanya Amerika. Oke. Ya mereka taunya sports coach atau bus. Bus ya. Ya kalau bus itu disebutnya coach. Coach. Atau kelas ekonomi. Oke. Ya, kalau kelas ekonomi itu terbang di kelas coach. Kelas Oke. coach itu kelas Ekonomi. ekonomi. Jadi di Amerika, waktu saya ke Amerika, saya belajar menjadi seorang professional business coach. Kamu di sini ngapain? Saya punya saudara di Amerika. Oh, I train as a business coach. Oh, maksudnya bus yang ngangkut pengusaha, yang ngangkut pebisnis. Mas, itu tahun 2006, bayangin. Wow. Bayangin 2006. Nah, coach sendiri sebetulnya sudah ada di tahun 1970-an. Ya. Ada para petenis yang kemudian menggunakan strategi coaching mempengaruhi atau mengenhance performance atlet. Oke. Jadi menggunakan metode coaching. Tapi tidak ada yang namanya business coach atau professional coach. It's just a sports coach. Nah, jadi sebelum saya menjadi seorang professional coach, saya adalah seorang profesional. 11 tahun di dunia services, ya, biro perjalanan. Oke. Sebelumnya adalah airliner, kerja di penerbangan. Oke. 5 tahun di penerbangan, 11 tahun di airline, 5 tahun di airline, 11 tahun di biro perjalanan. Posisi terakhir di biro perjalanan ini Head of Division Retail Business Development. Oh, oke. Jadi kerjanya bangun bisnis, buka cabang, rekrut, training, problem solving. Oke. Saya membawahi 12 cabang waktu itu. Lalu kemudian membangun sistem, membuat bisnis berjalan tanpa owner. Oke. Itu adalah kerjaan saya. Nah, tahun 2000-an atau tahun 98 lah. Itu ada krisis Ya. yang membuat saya mengerti. Tahun 96 saya pindah ke biro perjalanan. Tahun 97-98 ada krisis. Betul. Dan waktu itu cukup berat. Indonesia mengalami krisis. Di sana saya mulai diperkenalkan dengan yang namanya, oh ternyata ada bisnis yang bleeding gara-gara krisis. Ada bisnis-bisnis yang baik-baik aja gara-gara walaupun ada krisis. Ya. Yang waktu itu baik-baik aja adalah UKM. Oke. Yang waktu itu baik-baik aja UKM. Dan waktu itu bisnis kita, travel kita masih UKM hitungannya. Menengah lah. Bisnis lain, bisnis yang gede, yang raksasa. Wah, ya harus restructure, harus
bahkan ada yang dipenjara ya karena menggunakan dana bank yang begitu besar. Lalu kemudian saya melihat ke depannya gimana nih kalau misalnya terjadi krisis lagi. Ya. Ke depannya gimana kalau terjadi problem lagi. Yang bisa menyelamatkan negara bukan perusahaan gede, tapi justru perusahaan-perusahaan UKM. Nah, karena waktu itu masih lebih banyak ke makro, saya nggak terlalu banyak terlibat. Saya mulai betul-betul merasakan, pentingnya ada seorang coach. Itu tahun 99, 2000. Oke. 99, 2000, bom demi bom di Indonesia, teroris di mana-mana. 2001 ada 9/11, apa namanya? Di US ya. Ada pengeboman WTC yang runtuh waktu itu. Di sana travel tuh kena. Dan posisi saya sudah tinggi. Ya. Posisi sudah tinggi, posisi tanggung jawab sudah banyak, dan mulai ada banyak tanggung jawab. Nah, 2001 travel itu kena hit besar karena harga tiket tahun 97 98 travel itu kena hit besar karena dolarnya jadi mahal. Ya. Dulu ke Singapura harga $1 250, 2.500 menjadi 15.000. Dan 2001 tiket semakin mahal karena ada tambahan banyak biaya asuransi. Airline banyak yang bangkrut. Itu udah bleeding tuh travel. 2002 kita kena yang paling berat, yaitu bom Bali. Nah, 2002 bom Bali kita harus melakukan banyak restructuring. Kita harus banyak melakukan transformasi. Salah satu transformasinya adalah kita harus mengurangi karyawan. Layoff. Nah, ini menarik. Saat itu posisi saya tinggi, saat itu saya sudah bisa ambil keputusan banyak, tapi waktu itu saya dipanggil sama bosnya bos, presiden direktur. Namanya Pak Adi Tirta Wisata. Pak Adi panggil saya, Tom sini. Saya masuk ke ruangan dia. Saya, gimana karyawan? Ya kita sedang melakukan evaluasi Pak. Saya tahu kamu mau ngapain. Iya Pak, kamu mau banyak PHK kan? Saya bilang, iya Pak. Travel lain soalnya udah setengah hari kerja, setengah bulan kerja, setengah bulan libur. Jadi mereka punya 50 karyawan, ya mereka bayar gaji cuma 25. Itu satu-satunya jalan, karena yang terbang nggak ada, program nggak ada. Terus ya saya tahu si ini sudah begini, si ini sudah begini ya, travel nama-nama travel besar sudah melakukan hal yang sama. Tapi kita nggak boleh. Kenapa Pak? Itu satu-satunya cara buat kita menyelamatkan diri. Dia bilang begini, kalau keadaan perusahaan bagus, yang paling menikmati kalian, kita nih, top level management, yang paling menikmati. Saat perusahaan sedang bermasalah, yang kena korban karyawan. Kenapa begitu? Dia bilang ini, Tom, saya ini bisnis sudah mulai tahun 72. Karyawan pertama saya ada yang masih kerja sama saya sampai hari ini, dan mereka semua berjasa. Kita nggak bisa benar-benar sukses kalau nggak ada mereka. Harusnya bukan siapa yang harus dikeluarkan, harusnya kamu yang keluar duluan, karena kamu yang nggak merasa mampu. Ya, kamu yang udah rekrut, kenapa kamu yang keluarin juga? Ya. Terus saya bilang, gimana caranya Pak? Jawaban dia apa? Itu sebabnya saya rekrut kamu, supaya kamu mikir. Kalau semua saya yang mikir, saya nggak butuh kamu. Kamu harus mikir
Tidak ada satupun yang boleh dikeluarkan, walaupun keadaannya bleeding. Tidak ada yang dipecat dengan alasan krisis. Kalau mereka memang mau resign, itu urusan mereka. Kalau mereka tidak perform, itu karena performance appraisal. Tapi jangan alasannya karena perusahaan sedang susah. Itu bad reason. Alasan yang salah. Wah, saya bilang, oke. Halo Voknomics, gue bisa banget relate sama teman-teman yang punya resolusi gue pengen dan wajib berkembang secara finansial memasuki tahun yang baru ini. Gue harus surplus setiap bulannya, gue harus mulai investasi, dan saldo rekening gue harus bertambah 3 kali, 5 kali, dan bahkan 10 kali lipat di tahun yang baru ini. Gue percaya kita semua bisa mencapai mimpi kita, tapi kita perlu mulai dengan langkah yang kecil. Dream big, act small. Mulailah dengan tracking pengeluaran kita setiap hari. Untuk itu, Voknomics mendesain sebuah produk yang namanya Voknomics Expense Tracker, sebuah tools dengan desain dan user experience yang simple dan menarik, yang bikin teman-teman jadi gampang dan semangat untuk input expenses teman-teman setiap harinya. Mari kita berubah, mari kita mulai sekarang. Nah, sejak saat itu saya tahu bahwa ternyata ilmu saya terbatas. Ilmu saya terbatas, banyak hal yang saya nggak tahu, banyak hal yang saya nggak ngerti. Akhirnya di situ saya berguru. Oke. Berguru ke Tony Robbins, berguru ke Jay Abraham. Jay Abraham itu jagonya marketing. Berguru ke Brad Sugars, berguru ke T. Harv Eker, berguru Ikut kelasnya ya? ikut kelasnya. Mereka di luar semua kan? Itu nggak murah, mahal-mahal itu. Betul. Nggak ada online, nggak ada online course, nggak ada. Ya, Tony Robbins itu saya beli DVD-nya, video-videonya. Itu saya nontonin tiap hari, dicatat, bener-bener belajar. Sejak saat itu baca buku jadi rajin, baca buku jadi rajin, belajar jadi rajin untuk menemukan solusi. Oke. Menemukan solusi. Lalu saya kenalah dengan satu company dari Australia yang menjelaskan ternyata ada coach, ada profesi yang namanya coach. Oke. Terus saya ngobrol sama mereka. Ternyata luar biasa. Ngobrol bentar dapat pencerahan. Padahal saya ditanya-tanya, bukannya dikasih solusi. Cuma ditanya-tanya, bayangin. Ditanya-tanya, terus ting. Ini profesi apa nih? Saya bilang, ini profesi apa? Ini adalah seorang coach. Saya bilang, saya pernah dengar tuh Tony Robbins, mereka punya group of coaches. Mereka punya coach yang kerjanya yaitu cuma nanya-nanya, terus kita dapat pencerahan. Makanya saya menjadi lebih intens, lebih belajar untuk mengerti. Oh, ternyata ada ilmu ini. Kebanyakan leader sibuk ngomelin orang, sibuk kasih nasihat. Padahal yang dibutuhkan kalau mau menarik atau membuat orang itu kreatif, dia harus dipancing. Dipancingnya dengan pertanyaan. Jadi pertanyaan dalam otak kita bentuknya itu seperti senter. Oke. Kalau orang ditanya di kepala kita, di otak kita, dia bentuknya menjadi center. Jadi contohnya kalau misalnya, Win, pikirin mau makan apa hari ini. Kira-kira kamu pengen makan apa hari ini? Otak kita akan dalam kondisi gelap, dia akan mencari informasi. Ting, dia akan cari makan apa ya? Makan apa ya? Oh, makan ini deh. Ketemu di otak kita. Oh, saya mau makan nasi uduk. Oh, saya mau makan pecel lele. Itu pertanyaan tuh. The power of question. Kalau misalnya ada orang problem, saya sedih. Saya sedih. Kalau kita tanya, kenapa kamu sedih? Si otak kita akan menghasilkan center mencari
kenapa kamu sedih? Hmm. Oh, karena diputusin pacar. Ditanya lagi, kenapa diputusin pacar? Didalamin lagi tuh, senternya jadi lebih jernih lagi. Betul ya? Kenapa kamu diputusin? Oh, karena saya cemburuan. Ditanya lagi, kenapa kamu cemburuan? Disenterin lagi. Makin lama makin jernih, makin jernih, makin jernih, makin jernih. Ya. Nah, itulah powernya dari pertanyaan. Makanya, ketika kita punya problem, banyak ditanya, ternyata makin lama menjadi jernih di kepala kita. Kita mau goal setting, hanya mikir sendiri, dengan ditanya jadi lebih powerful, lebih jernih. Nah, gara-gara itu, saya jadi interested. Di mana sih belajarnya? Nah, saya pertama kali belajar coaching itu di Tony Robbins. Oke. Jadi di sana belajar what is coaching. Oh, ternyata coaching itu tidak sesederhana menggunakan pertanyaan. Kita mesti rancang pertanyaan itu. Oke. Pertanyaannya dirancang untuk mau ngeluarin apa. Sama seperti kalau kita mau mancing, umpannya apa? Ya, mancing lele umpannya akan beda dengan mancing ikan paus gitu. Nah, bertanya juga sama. Kita mau ngeluarin apa dari orang ini? Karena setiap manusia itu kita percaya setiap orang itu resourceful. Ya. Setiap orang punya kelebihan. Itu adalah keyakinan dan belief kita. Kita percaya bahwa setiap orang di setiap saat melakukan yang terbaik. Oke. Saat itu. Kalau ada orang mencuri, buat dia itu adalah yang terbaik. Dia nggak tahu, nggak ada pilihan lain Oke. selain mencuri. Nah, tugas coach adalah coba buka potensi dia. Ada nggak di dalam resources itu sumber daya selain mencuri? Oke. Ada nggak sumber daya selain melakukan kejahatan? Dengan coaching, dengan ditanya, dengan digali, orang jadi berubah. Oke. Orang jadi berubah. Nah, karena saya lihat, oh iya ya, saya dapat manfaat. Saya tes ke karyawan. Ternyata transformasinya luar biasa. Wow. Nah, zaman dulu tuh cukup menarik. Nanti bisa dikonfirm ke HR, ex-HR kita dulu. Dia bilang gini, kalau ada karyawan bermasalah, di mana-mana bermasalah, ditaruhnya di saya. Di tempat saya jadi bagus. Gitu. Kok bisa? Banyak yang bertanya, kok bisa ya? Karyawan bermasalah di sana nggak kepake di situ, kok dipindahin ke kamu jadi bagus? Ya. Hampir semua anak buah saya hari ini jadi direktur semua. Wow. Hampir semua, kalau nggak jadi direktur, jadi pengusaha. Bahkan anak yang saya rekrut waktu saya masih jadi dosen di satu lembaga pendidikan pariwisata, ini anak bisa jadi hebat nih dengan coaching. Dengan coaching. Maka akhirnya ketika 2002 itu masa yang shocking buat kita, akhirnya saya belajar banyak, dipraktekkan ilmunya, ketemu sama Brad Sugars. Brad Sugars itu ada 14 buku. 14 buku isinya semua strategi mengembangkan bisnis. Dan sejak 2002, karena kita terpuruk dan saya harus mikir gimana caranya untuk survive, saya praktek semua poin, semua strategi yang direkomend oleh Brad Sugars. Ada 300 strategi. Semua strategi saya implement. Wow. Dan itu membuat perusahaan naik berkali-kali lipat. Berkali-kali lipat. Sampai akhirnya bisa, mungkin kalau sekarang udah triliunan revenue-nya. Yang biro perjalanan ini. Nah, 2006 saya bilang saya mau bantu lebih banyak orang. Oke. Daripada ilmunya dipakai di satu tempat di perusahaan, saya udah ajarin banyak karyawan, saya udah tinggalin banyak legacy di situ. Kalau butuh library saya udah prepare, saya udah systemize. 2006 waktunya saya untuk resign. Itu susah tuh resign waktu itu. Akhirnya saya bilang, jadi saya mau menjadi full time coach. Nah, full time coach. Akhirnya saya jadi seorang business coach, bergabung dengan salah satu franchise dari US. Lalu kemudian saya jadi saya menjadi full time business coach ya, walaupun masih junior,
Tapi saya menggunakan ilmu yang diajarkan ke saya, lalu kemudian saya praktekin how to grow a business, saya implement. Saya implement di saya sendiri sebagai seorang entrepreneur. Ya. Nah, ternyata booming. Oke. Waktu awal mulai, biaya franchise-nya kan mahal sekali. Iya. Jadi cukup mahal. Kalau harga, saya harus gadai rumah orang tua untuk bisa bayar. Jadi bisa bayangin, harus gadai rumah, total nilai untuk gadai rumah saya gunakan untuk membeli franchise. Nah, jadi ngutang tuh, hidup dari hutang. Padahal kalau saya sekarang boleh rekomen, jangan memulai bisnis karena utang. Oke. Ya, ini saya benar-benar ngutang, tidak ada backup apa-apa, karena begitu saya mengambil license saya keluar, udah nggak ada gaji, nggak ada income, nggak ada apa-apa, Nggak ada safety net. nggak ada safety net, safety net ada buat makan sehari-hari, tapi untuk cicilan mobil udah habis, udah nggak ada. Jadi saya harus bisa menghasilkan from day one. Dan ternyata menjadi entrepreneur tuh nggak gampang. Jualan jasa itu nggak gampang. Betul. Nggak gampang. Karena itu juga baru kan. Industrinya baru, semuanya baru. Tapi saya menggunakan sebuah prinsip bahwa when you give value, value itu akan return. When you give value, ya something will return. Nah, dan yang kedua adalah saya punya satu prinsip gini, kalau saya bodoh, minimal saya rajin. Kalau saya bodoh sekarang nih, nggak ngerti bisnis itu apa, nggak ngerti caranya menjadi coach yang membuat ini menjadi bisnis, itu dua hal yang berbeda. Betul. Menjadi coach, saya pun bisa jadi coach. Saya bisa train you as a coach, tapi belum tentu lu bisa jual produk coaching. Belum tentu. Belum tentu bisa membuat ini menjadi sebuah bisnis seperti yang saya jalankan sekarang. Ya. Jadi nggak segampang itu. Jadi saya nawarin sini, nawarin situ. Wah, gimana ya caranya ya? Ternyata dari 100 yang saya tawarin, 101 tuh nolak. Jadi nggak gampang. Berasa nggak butuh ya coach ya? Satu, nggak butuh, mahal, gitu, mahal. Saya nggak dikenal. Lu tuh siapa? Waktu itu saya masih muda banget. Kenapa saya pakai kacamata? Ini ada story-nya juga. Jadi saya pakai kacamata karena waktu dulu kalau saya nggak pakai kacamata, mukanya baby face. Mukanya baby face. Jadi udah memang masih muda, udah kelihatannya kayak anak-anak. Jadi gimana caranya supaya kelihatan agak tua dikit? Saya pakai kacamata 0 padahal dua-duanya. Kalau sekarang isi cuma setengah sama 1,25. Jadi sampai seperti itu. Yang mau di coaching adalah om-om yang sudah berbisnis puluhan tahun dan bisnisnya sudah 2 miliar, 5 miliar per bulan, walaupun nggak punya sistem, ya, tapi dia udah pengalaman di bisnis. Lu tahu apa tentang bisnis? Nah, itulah pentingnya fighting spirit dan juga know your product, know yourself. Nah, intinya saya bilang kalau saya bodoh, ya udah saya at least kerja keras. Ya, minimal saya nggak malas. Jadi saya kerja jam 7 pagi sampai jam 10 malam tiap hari. Nggak ada libur tuh, nggak ada Sabtu, nggak ada Minggu. Kerjanya ngapain? Cold calling. Ya cold calling. Karena sendirian kan. Ngambil franchise-nya adalah license owner gitu kan. Mau rekrut karyawan nggak punya duit. Ya harus menjalankan sendiri. Menjalankan sendiri. Akhir bulan tagihan harus dibayar ya kan. Jadi saya harus mikir gimana caranya. Dan ternyata ya kerja keras itu pasti ada hasilnya.
kerja keras ada hasilnya. Dalam 3 bulan saya mendapatkan income kira-kira 25.000 US dollar per bulan. Wow. Kira-kira dalam 18 bulan saya mendapatkan income 1,1 juta dolar Wow. dalam setahun. Dan dalam dalam 18 bulan. 18 bulan saya dipanggil ke Amerika. Ngapain lu? Ini ngepet di mana nih? Kok bisa? Orang lain butuh waktu lebih dari ini. Ya, ya. Ada yang 3 tahun untuk capai 1 juta dolar. It's not easy. Bahkan ada million dollar coach 5 tahun butuh waktu. Disebutnya million dollar coach. Ini lu 18 bulan. Anak baru istilahnya baru bau kencur dari Indonesia pula. Ngalahin US, ngalahin Aussie, ngalahin even Kanada. Wow. Kamu ngapain aja? Ya saya jelasin metode saya, gaya saya, cara saya. Kalau gitu kamu jadi coach aja. Harusnya jadi coach Asia Pasifik. Coachnya coaches ya. Coachnya coach. Di seluruh Asia Pasifik saya yang latih. Saya yang coaching, academic call. Saya latih gimana caranya menjadi seorang coach yang efektif, gimana cara dapetin klien, bikin seminar, bikin apa, segala macem gitu. Nah, jadi waktu itu juga saya bekerja sama dengan banyak radio. Okay. Makanya ada ini kata-kata ini menurut saya sangat bagus sih. Ya kalau banyak ngetuk pasti banyak yang ngebukain pintu. Ya kalau diketuknya banyak ya yang buka pintu juga banyak. Ya kita ketuk pintu ke semua radio. Siapa yang mau kerja sama? Program ya. Bikin program. Dan waktu itu Smart FM mau, Pas FM mau, Heartline mau, Radio Cakrawala mau. Radio Cakrawala itu radio Mandarin. Oke. Ya, nggak jelas punya tuh. Tapi yang dengerin engko-engko. Oke. Ya, yang punya toko, yang ngertinya bahasa Mandarin, radio Mandarin. Jadi 4 radio bayangin. Bikin program weekly. Oke. Sama dengan ya kita punya program siaran setiap minggu. Nah jadi itu adalah satu apa ya, satu journey yang bagi saya penting untuk disadari bahwa bisnis itu nggak mudah. Mungkin sekarang lebih mudah ya. Dengan adanya teknologi AI, ya zaman dulu mau punya kayak gini, ini siapa yang punya hanya agensi besar, Iya, betul. yang bisa invest di kamera begini, yang bisa invest di studio, Mau bikin media ya. mau bikin media, coba bayangin. Sekarang siapapun bisa bikin media from scratch, dengan penonton yang sedikit, lama-lama jadi gede. Jadi wah. Hari ini luar biasa. Ya. Coach, dari ini membuktikan dari journey aja, aku percaya teman-teman Vlognomics bisa belajar banyak. Minimal 10 hal bisa dipelajarin just by your journey. Ya. But this is the question. Berarti Coach udah jalanin 20 tahun ya? Ya, kira-kira lah. Kurang lebih. How is coaching business di Indonesia saat ini compared to awal-awal, Coach? Jadi, apakah ada perbedaan nggak? Jadi gini, 2006 ada satu movement di dunia personal development tentang entrepreneurship. Jadi di sana lahirlah tangan di atas, ya TDA. Lahirlah banyak komunitas-komunitas bisnis seperti YEA. Ya, Jaya Setiabudi. Dulu ada Pak Purdi Chandra. Purdi Chandra gara-gara beliau dunia entrepreneurship itu berkembang. Jadi orang diajak untuk ayo jadi pengusaha, ayo jadi pengusaha.
Karena dulu kan mindsetnya jadi karyawan, profesional, PNS, nggak ada yang mau jadi pengusaha. Pengusaha di Indonesia dikit banget. Nah, cuma sayangnya ketika mereka menjadi pengusaha, nyemplung jadi pengusaha, mereka menggunakan nggak punya strategi, nggak punya apa ya, nggak punya tools, nggak punya apa-apa. Nah, saya ikut seminar, saya datang ke seminar, ketemu dengan banyak pengusaha, dengan banyak entrepreneur muda, tapi bego-bego semua, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti bisnis, nggak ngerti keuangan. Nah, saya udah ditempa dari airlines masuk ke travel, begitu banyak problem yang saya solve. Saya nguasain banyak hal. Ya. Saya mulai mikir, gimana cara bantu mereka ini? Dengan kondisi entrepreneurship lagi booming, banyak yang berkembang, sementara ya kita nggak bisa support satu-satu kan? Ya. Akhirnya saya mulai memikirkan leverage, Saya bikin CD audio. Oke. CD audio. Saya sebar, dibagi-bagi. Yang mau dengerin silahkan. Ada yang dijual juga, ada yang dijual di Gramedia. Saya bikin video. Jadi itu satu-satu artefak, alat-alat yang saya gunakan yang ternyata berdampak. Nah, coaching zaman itu adalah sebuah profesi seperti dokter. Profesi. Berarti kalau mau jadi coach, kita harus ikut sertifikasi kira-kira 5 sampai 10 hari. Oke. Prosesnya. Kalau mau NLP coach itu 12 hari plus 12 hari. Nah, jadi cukup ketat sekali. Bahkan ada body of knowledge-nya gitu. Ada organisasinya. Kalau saya adalah dari Certified Coaches Federation. Oke. Di luar dari Kanada. Oke. Ada puluhan ribu coach yang sudah ada di sana. Ada lagi ICF, International Coaching Federation. Lalu coach juga masih general. Jadi tidak ada spesialis, nggak ada niche, nggak ada business coach, financial coach. Saya satu-satunya, mungkin bukan saya ya, franchise ini yang fokus ke bisnis. Oke. Jadi metode coaching untuk pengusaha. Di luar sana, di Amerika, kebanyakan coach itu untuk life. Ya, life coach. Oh, saya punya masalah dengan anak. Saya baru dipecat. Terus gimana cara mengatasi traumanya? Itu life coach, ya. Lalu di Indonesia kita menerapkan business coach. Kita fokus ke pengusaha, bukan ke karyawannya, malah ke pengusahanya. Nah, lalu mulai berkembang tuh. Coach makin banyak, lembaga-lembaga coaching makin banyak. Dan coaching itu belajarnya dari yang 10 hari dikompres jadi 5 hari. 5 hari dikompres menjadi 2 hari. Ya, dikompres menjadi 1 hari udah jadi coach. Jadi makin entry-nya semakin mudah. Berarti jumlah coach makin banyak. Coach yang semakin banyak itu mulai tersebar dan melihat, oh kok Coach Tom enak ya. Kok jadi coach tuh kayak pendeta. Coach tuh kayak pendeta. Didengar, dihormati, seksi. Semua pengen pakai nama coach. Ya. Pakai nama coach Tom, coach. Kemudian membuat coach itu menjadi value-nya jadi turun. Value-nya jadi turun. Jadi semua menjadi coach. Baru jadi pembicara dipanggil coach. Baru menjadi baru jadi konsultan, sekarang konsultan maunya dipanggil coach. Gitu, nggak mau dipanggil konsultan lagi. Apa ini maksudnya? Nah, makin ini ya, makin saturated. Makin saturated, makin kacau begitu. Nah, mereka bangga menjadi coach, keluar ternyata 4 dari 7 coach itu gagal. 4 dari 7 gagal.
Yang tiga, satu barely Make it. survive, Oke. barely make it. Yang satu mungkin dia bisa make it average. Yang benar-benar bisa melejit, bisa eh, namanya bagus, ya dikenal di mana-mana, itu cuma berapa? Nggak banyak. Nah, akhirnya berguguran. Banyak yang dari mereka yang akhirnya jadi karyawan lagi. Ya menggunakan skillnya sebagai public speaker, atau bahkan gini, karena nggak bisa dapat klien, akhirnya mengajarkan how to coach. Oke. Ya, kan ada yang bilang if you cannot do, teach, katanya kan. Kalau lu nggak bisa melakukan, ya lu ngajar. Oke. Lu nggak bisa coaching, ya ngajarin cara menjadi coach. Padahal dia sendiri nggak bisa dapat klien. Banyak banget yang begitu, banget yang begitu. So, jadi ya saya lihat, oh ternyata dunia industrinya bergerak. Nah, sekarang industrinya sudah bergerak lebih ekstrim lagi. Kalau industri coaching, karena industri coaching sekarang sudah tidak bisa menggunakan metode coaching yang sama seperti dulu, yaitu hanya dengan menggunakan pertanyaan. Oke. Orang nggak lihat lagi value itu. Orang nggak lihat, oh masa gue ditanya-tanya doang gitu. Nah, jadi sekarang yang namanya business coach itu dia harus memiliki framework, Oke. harus memiliki tools, teknologi. Dia harus ikut perkembangan. Oke. Harus ikut perkembangan zaman. Di Amerika, business coach yang survive adalah business coach yang kliennya dikasih AI. Itu. Jadi misalnya Wiwin punya problem. Ya. Problemnya apa, Win? Oh, saya problem dengan keuangan. Nih, saya kasih kamu link AI, talk to AI, solve the problem. Jadi si coach ini harus membuat kayak agent, GPT agent, ya, pola pikir dia masuk ke GPT agent, kemampuan dia masuk ke sana, pertanyaan dia masuk ke sana, spesifik untuk keuangan. Nah, itu yang survive. Itu yang udah terjadi di Amerika. Amerika, Australia. Oke. Amerika, Australia. Tapi banyak kan di Amerika. Yang masih tradisional, banyak kan ditinggalin. Kebanyakan ada sih, tapi ya nggak bisa gede. Oke. Itu one man band. Ya cuma apa ya? One man band itu ya kayak organ tunggal. Ya kan? Yeah. Dia yang nyari customer, dia yang melayani, dia yang tagih, dia yang ya gitu. Dia yang admin, Ngurusin komplain. ya, kembali ke 20 tahun yang lalu. Oke. Kembali ke 20 tahun yang lalu. Di mana orang-orang yang tidak mengikuti perkembangan zaman, ya dia hidup ya cukup. Hanya cukup aja. Gitu. Oke. Tadi Coach Tom bilang harus mengikuti perkembangan. Apa framework yang Coach Tom lakukan ke bisnis-bisnis di coaching bisnisnya Coach Tom yang berbeda, yang nggak dilakuin orang gitu? Oke. Ya. Mungkin kalau disebut framework, ada beberapa framework penting. Framework dalam membangun bisnis. Jadi di TCI kita ada satu framework, ada 6 level business mastery. Yang mungkin ada seorang dosen yang akhirnya menjadi associate coach kita gara-gara melihat, oh ternyata bisnis bisa ada caranya untuk growing a business. Gitu. Nah, salah satu frameworknya adalah level 1, level 0, bisnis itu harus punya blueprint. Bisnis itu harus punya blueprint. Nah, kalimat blueprint ini adalah kita yang mempopulerkan pertama kali. Sekarang banyak yang pakai. Banyak yang, wah sekarang bisnis blueprint. Itu mereka nggak ngerti purpose-nya. Blueprint itu banyak yang berpikir bahwa blueprint adalah DNA, bla bla bla. It's not the same. Business blueprint artinya kita punya rancangan 100 tahun. Wow.
Kalau bisnis ini tidak bisa bertahan 100 tahun, atau bisnis ini kita tidak bisa membayangkan bisnis ini berkembang sampai 100 tahun ke depan, maka kita harus menerima bahwa ini adalah bisnis tradisional. Harus terima. Oke. Kalau nggak bisa dipikirkan 100 tahun ini akan jadi apa, berarti takdirnya adalah you are the business. Oke. Kalau nggak ada kamu nggak bisa jualan. Kalau nggak ada kamu, nggak ada yang running the business ini. Kamu nggak bisa delegasi, kamu nggak bisa jalankan sebagai bisnis. Jadi nomor satu adalah blueprint. 100 tahun mau dibawa kemana? Baru membangun satu layer dalam bisnis namanya fungsi kontrol. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Linkit. Di zaman kreator ekonomi sekarang, semua orang pengen mencari cuan dari produk digital. Faktanya, masih banyak yang nggak tahu gimana caranya bikin produk digital yang bisa menghasilkan cuan dengan produksi sekali dan jualannya bisa berkali-kali. Ada satu website builder yang bisa ngebantu kita bikin produk-produk digital seperti bikin template untuk presentasi, bikin tracker keuangan, booking konsultasi, sampai bikin e-book sendiri. Pernah kebayang nggak? Nulis buku, publish buku sendiri, dan bisa langsung dijual di website builder ini. Website ini namanya Linkit. Saat ini sudah ada lebih dari 1 juta users di Linkit. Banyak dari mereka yang sudah menghasilkan cuan 2 digit, 3 digit, dan bahkan miliaran setiap bulannya. Ini saatnya bikin dan jual produk digital kita sendiri. Bahkan kalau kita nggak punya produk digital kita sendiri, kita bisa daftar jadi afiliator dan kita bisa dapat cuan dari jualin produk-produk dan karya-karya orang lain. Tunggu apa lagi? Jangan ketinggalan dapetin cuan dari jualan digital produk. Buka browser kamu sekarang dan mulai bikin akun Linkit. Gratis. Kontrol itu apa sih dalam bisnis? Kontrol dalam level ini adalah bahwa leadership dan keuangan kita kuat. Oke. Ya, keuangan kita terkontrol, leader juga mengendalikan. Tanda-tanda bisnis terkontrol, karyawan terukur produktivitinya. Oke. As simple as that. Selama karyawan terukur produktivitasnya, maka bisnis akan terkontrol. Kalau terkontrol berarti tidak banyak kebocoran. Nah, kalau bisnis sudah terkontrol, kita boleh menghidupkan mesin marketing. Oke. Mesin marketing itu artinya kita extend customer kita, perbanyak customer kita dengan promosi. Di level kontrol, kenapa tidak agresif marketing? Harusnya great business start with great product. Produknya harus bisa jualan sendiri. Oke. Kalau kita punya bisnis, harus marketing baru jualan, berarti produknya gagal. Kalau kita bisnis, harus door-to-door selling baru bisa jualan, berarti marketingnya gagal. Jadi, kontrolnya rapi, kita bikin satu produk, laku satu produk, kita bikin 2 produk, laku 2 produk, kita bikin 3 produk, laku 3 produk, berarti kita berada di bisnis yang tepat, kita menemukan market yang tepat, ada minimum viable yang disukai oleh market. Ya, semua bisnis yang sekarang jadi triliuner, starting point-nya cuma itu. Nggak ada big marketing, nggak ada personal branding. Ya, itu hanya orang yang mau jualan aja. Ya, semua memulai bisnis harus personal branding. Nggak harus. Oke. Semua start dari you have a product, orang nyoba, beli lagi. Orang nyoba, beli lagi. Orang nyoba, beli lagi. Sampai pada poin di mana kita nggak bisa handle sendiri, kita punya karyawan. Disitulah kita harus bisa ukur karyawan kita. Dan kita harus kendalikan keuangan kita. Kita harus punya leadership yang kuat. Kalau kebocoran yang nggak ada, nyalain mesin marketing. Nah, goal dari mesin marketing adalah cash flow. Oke. Jadi level 2 adalah level di mana Anda mengejar bagaimana cara mendatangkan cash flow yang berlimpah. Nah, business owner di luar sana, karena gagal marketing,
gagal jualan mengorbankan cash flow. Oke. Ya udah nggak apa-apa deh Pak, kalau nggak mau beli gini aja, saya kasih kredit deh, ya kasih tempo 15 hari. Ya besok-besok 15 hari bilangnya, wah barang lu belum laku, ya udah di extend lagi deh 30 hari asal engkau beli lebih banyak lagi. Dia mengorbankan cash flow untuk sales karena something wrong dengan kontrolnya. Oke. Fondasinya nggak kuat. Ya. Nah, kalau cash flow-nya kuat dan predictable, yang predictable harus disystemize, Oke. harus dibikin konsisten. Gimana caranya? Kalau misalnya saya tahu omset saya 100 juta per bulan, bulan depan kita nggak pakai mikir 100 juta pasti jadi. Pasti ada. Itu disistemasi. Supaya predictable 100 juta bulan depan yakin pasti ada. Nah, kalau sudah tersistem, berarti tersistem konsisten prosesnya, Ya. konsisten pelayanannya, konsisten marketingnya, konsisten repeat ordernya, itu distandarkan, dibikin standar. Kalau konsisten, berarti nextnya apa? Kalau saya punya toko, tokonya sudah konsisten, semua rapih, prosesnya rapih, Skill up. scale up, exactly. Untuk scale up butuh apa? Butuh orang. Jadi setelah konsisten, bangun kolaborasi, rekrut orang, cari manajer, building tim, supaya bisa running the business. Jadi supaya bisa running the business. Nah, kalau timnya sudah bagus, sudah terkumpul, sudah bisa bangun kolaborasi, next levelnya adalah copy paste. Duplikasi. Jadi duplikasi, kontrol, cash flow, konsistensi, kolaborasi, copy paste. Setelah copy paste berhasil, ini adalah masanya growing, masanya berkembang. Setelah copy paste, fungsi terakhir adalah choice. Kita punya choice, punya pilihan. Nah, bisnis di luar sana banyak yang sudah copy paste tapi belum terkontrol. Oke. Efeknya subsidi silang. Yang satu bermasalah, makan satu cabang belum bagus, bikin cabang baru. Satu cabang masih bermasalah, bikin cabang baru mengandalkan cabang yang lama. Orangnya ya pinjam sana pinjam sini, ketarik sana ketarik sini. Bisa jadi kalau dihitung dulu dulu saya cabang 2 untung banyak, sekarang cabang 10 rugi. Betul ya? Kan nggak masuk akal. Berarti ada something wrong. Ya. Belum terkontrol, sudah duplikasi. Oke. Yang ada kebocorannya ikut terduplikasi. Kebocorannya ikut tertular Ya. sana sini. Nah, itu adalah satu sistem atau level yang kalau disiplinnya berjalan, bisnis pasti bisa autopilot. Gitu. Berarti framework ini kan framework untuk bangun bisnis dari nol tadi ya. Ya. Baru mulai sampai akhirnya bisa scale up ya. Betul. Tapi nggak semua kliennya coach berarti masuknya dari nol ini kan ya. Rata-rata ketika kita mulai belum punya blueprint. Oke. Jadi balik Coba lagi nanti ya. ditanya tuh, banyak bisnis, Bapak udah punya blueprint 100 tahun. Apaan tuh? Nggak ngerti. Mereka bisnis hanya short term. Oke. Ya melihat ke depan ada masalah apa ya kita jalanin. Jadi benar-benar organik. Ya. Banyak bisnis yang sifatnya organik. Oke. Salah nggak organik? Enggak sih. Kalau memang kita nggak ada plan bisnis yang memang gede, ya bertumbuh, berkembang, yang ngapain? Nggak usah bikin blueprint juga nggak apa-apa. Ya kan orang bikin cakar ayam, fondasi cakar ayam nggak semua harus punya fondasi cakar ayam, betul nggak ya? Kalau memang mau cuma bedeng aja, gubuk sementara, ya nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau kita mau long term, ya kita harus memikirkan itu. Oke. Gitu. Coach Tom, boleh nggak share satu success story yang mungkin paling berkesan yang Coach Tom coaching dari omsetnya berapa sampai sekarang berapa? Banyak sebenarnya. Satu deh. Banyak. Oke. Jadi saya punya satu klien
yang datang ke saya karena problem keuangan. Dia punya problem keuangan, dan saat itu mungkin kalau berbicara bisnisnya itu revenue-nya kira-kira 40 jutaan per bulan. 40 juta per bulan. Bisnisnya adalah jasa konsultan ME, Oke. mechanical electrical. Oke. Datang ke saya, karyawan udah banyak. Karyawan udah lumayan banyak, ada belasan orang. Datang ke saya, coach, saya mau dibantu. Bisa nggak bantu saya? Saya bilang, problemnya apa? Kita diagnosa, kita analisa. Ternyata problem terbesarnya ketika kita coaching adalah belief, Ya. keyakinannya bahwa bisnis itu harus dia yang handle. Bisnis nggak boleh ditinggal. Semua karyawan adalah penipu. Setiap kali saya rekrut karyawan saya itu banyak nipu saya. Belief itu harus dihapus dulu. Oke. Belief itu dihapus, belief itu hilang, baru kita mulai coaching. Nah, kita start bikin blueprint. Ini omset 41 juta, ya. Kamu pengennya berapa? Ya minimal 100 juta deh. 100 juta. Jadi naik 2 kali. Oke, ya udah bikin strategi 100 juta. Strategi 100 juta, kita gali plannya apa, goalnya apa, caranya gimana. Ternyata kita gali, dia punya banyak quotation, banyak penawaran yang cuma penawaran doang. Jadi kirim penawaran banyak, follow up-nya nggak ada. Nah, kita fokus sistemasi kebocoran itu. Oke. Itu kan bocor tuh, Ya. nggak ada kontrol. Kita kuatkan di situ. Dalam 6 bulan, 250 juta per bulan. Bukan 100 juta. Wow. 250 juta per bulan. Kita coaching 5 tahun. Kita coaching 5 tahun. Tahun ke-5 kita stop. Kita stop, sama seperti yang saya bilang, ketika bisnis sudah run, sudah oke, dia bisa setiap hari golf. Dia bisa tiap hari golf. Dan saat kita lepas di tahun itu, 5 tahun, revenue-nya kira-kira mendekati 100 miliaran setahun. Wow. 100 M setahun. Dia masih keep in touch. Workshop nggak pernah berhenti ikut, yang selalu ikut. 10 tahun kemudian ketemu saya diundang ke kantornya. Coach, saya mau undang. Kalau bisa main golf, kita main golf. Ya udah, saya datang ke sana, saya diajak tour. Dia udah punya pabrik. Dia udah punya gedung. Dulu kantornya kecil banget, ya, nebeng sama orang. Terus dia bilang gini, coach, kita mau IPO. Wow. Kita mau IPO. Ya, semoga tahun ini nih bisa lolos. Revenue-nya sudah 1 triliun. Wow. Revenue sudah 1 triliun. Total berapa? 15 tahun ya? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun, 1 triliun. Mungkin kalau yang lain ada, klien pertama saya itu koperasi, Kospin. Oke. Kospin, karyawan 40-an. Mereka sudah punya grup, ya. Lalu kemudian saya coaching setiap grupnya, dari aset mungkin 200-an miliar, sekarang 3, sekian triliun. Wow. 3,9 sekian triliun. Mary Riana adalah klien saya dari cabang cuma 2. Wow. Pas cabang masih 2, kita bikin blueprint. Targetnya apa? Mary Riana memang targetnya mau IPO. Memang targetnya mau IPO. Terjadi ya? Terjadi. Sampai pas IPO saya diundang. Ini coach nih, gue inget banget nih, kita coaching IPO. Ya udah. Nah, blueprint itu membawa kita jadi punya roadmap. Oke. Blueprint itu seperti kita bangun rumah, ada cetaknya, ada cetakannya, kamarnya mau di mana, Iya. ya, jendelanya berapa, itu cetakannya, roadmapnya jelas. So good. Gitu. Ada lagi yang
Ada rumah sakit yang bleeding sekarang sudah thriving. Ada datang ke saya dalam kondisi sudah hampir sekarat, ya, lalu kemudian ya turn around. Ada yang utangnya gede, lalu kemudian di coaching, sekarang jadi triliuner. Ya, salah satunya mungkin pernah dengar, teman-teman pasti pernah dengar Pak Happy Trenggono. Happy Trenggono itu ketemu kita di workshopnya James Gui. Oke. Kita buka booth, beliau datang, ini apa nih, saya mau coaching. Ketemu saya, terus jalan coaching, transformasi. Beliau tuh bisnisnya sawit. Saat itu utang cukup besar. Ya kita menggunakan sistem yang sudah kita yakini bisa membantu. Ya, fungsi kontrolnya diberesin, kaki-kakinya dikuatin. Kalau kaki-kakinya sudah kuat, apapun bisa. Kita mau ngapain juga bisa. Oke. Nah, beliau jadi triliuner sekarang. Wow. Dan kemana-mana naik helikopter, gitu. So jadi that's amazing journey, gitu. Coach Tom, too many insights, too many lessons yang bisa kita pelajarin dari podcast kita kali ini. I hope bakal ada next episode sama Coach Tom lagi. Tapi sebelum kita tutup, kan you are dealing sama bisnis, sama owner bisnis. Menurut Coach Tom, 3-5 tahun ke depan, apa bisnis yang bakal berkembang dan apa bisnis yang bakal mati, ya, tanda kutip? Oke. Jadi kalau kita berbicara bisnis itu benda mati. Oke. Benda hidupnya manusianya. Oke. Jadi tidak ada bisnis yang bagus. Dan tidak ada bisnis yang jelek. Oke. Tidak ada bisnis yang tutup karena bisnisnya. Semua bisnis tutup itu karena ownernya menyerah. Tidak ada bisnis yang berkembang karena bisnisnya. Semua bisnis berkembang karena orang di dalamnya. Oke. Bisnis nggak pernah punya masalah. Yang masalah orang yang menjalankan bisnis. So jadi Produk tidak ada masalah. you name it. Ada produk apa yang mati? Kodak, Nokia, Masih foto nggak orang? masih. Masih tuh. Produknya mah nggak akan. Masih ada orang yang cuci cetak foto sampai hari ini? Masih. Masih ada yang cuci cetak foto. Siapa? Nokia. Masih pakai HP nggak? Masih. Kita masih connecting people. Masih. Iya. Ya kan? Piringan hitam masih ada sampai hari ini. Vinil. Ya. Vinyl masih ada. Jadi nggak ada bisnis yang jelek. Di tangan orang tertentu bisnis jadi bagus. Di tangan Pak Bakri saham bumi turun. Salim masuk, saham bumi terbang. Coba itu gimana orangnya? Iya. Menurut saya gimana orangnya? Oke. Dan saya kira bisnis itu adalah pilihan. Oke. Bisnis itu bukan soal besar, kecil. Bisnis itu yang penting adalah satu, bisa nggak bikin kamu bahagia? Are you happy with your business? Can you wake up and cannot wait to go to your business? Wow. Atau kamu bangun merasa lelah nyampe bisnis kantor? Kalau bisnis harus menambah kehidupan, bukan merenggut kehidupan. Wow. Oke. Yang kedua, bisnis harus sustainable. Sustainable berarti kita tidak bisnis untuk hari ini. Untuk bisa sustainable, maka bisnis itu harus tersistem. Tujuannya biar ownernya tidak fokus operasional. Ownernya bisa fokus pada hal yang bersifat lebih strategik. Oke. Yang ketiga adalah people. Business is people business. People itu artinya orang-orang yang drive the business. Yang mendrive bisnis kita, yes produk, yes sistem, tetapi tanpa orang nggak ada artinya. Oke. Dan yang terakhir bagi saya yang menyebabkan bisnis itu bisa terus-terusan berkembang adalah harus menyadari bahwa bisnis adalah intellectual game. Oke.
Jadi kalau intellectual sport, ya intellectual sport. Kalau kita main bola itu physical sport. Business is intellectual sport. Siapa yang cerdas, dia yang menang. Siapa yang ilmunya banyak, dia yang menang. Siapa yang lebih banyak berpikir, dia yang menang. Siapa yang mau yang lebih kreatif, dia yang menang. Oke. Bisnis adalah intellectual sport. Jadi setiap bisnis bagus, semua bisnis akan tumbuh, akan sukses, akan berkembang. Semua bisnis, kuliner kayak bisnis percetakan, semua bisnis akan berkembang kalau ownernya satu mengelola dengan baik dan ownernya pantang menyerah. Oke. Jadi bukan ada bisnis ini yang bakal berkembang di 3 sampai 5 tahun ke depan, tapi orangnya yang harus berkembang ya. Ya, mungkin kalau secara tren ya ke depan akan teknologi, wellness, energi terbarukan, pasti itu Secara sektor ya. itu sektor. Tetapi secara business to business, every business punya peluang. Ya. There's a gap in every business, and there's a business in every gap. Anak-anak muda yang lagi bisnis, yang lagi doubting themselves, mungkin ada yang udah mau quit dan lain-lain. What is your one piece of best advice for them? Number one is know yourself. Oke. Jangan menjalankan bisnis yang kita sendiri tidak bersedia berkorban, bekerja keras untuk bisnis itu. Oke. Contohnya, saya adalah orang Sabtu Minggu mau libur. Oke. Jangan bisnis resto. Saya adalah orang yang nggak bisa begadang. Oke. Jangan bikin night club. Saya adalah orang yang nggak suka nagih utang. Oke. Jangan berbisnis yang harus nagih utang. So know yourself. Blueprint start dari situ. Oh, oke. Ya, blueprint akan dimulai dari situ. Kalau kita sudah start dengan sebuah blueprint di mana oke, ini adalah do and don't dalam bisnis saya, bisnis kamu akan membawa kehidupan, akan membuat kamu happy. Nah, biasanya kalau mau menyerah, alasan pertama mau menyerah adalah terlalu gampang untuk menyerah. Menyerah itu very easy. It's the easiest way untuk Easy solution ya. untuk keluar dari bisnis. It's the easiest, ya kan? Menyerah itu paling gampang, paling murah. Nah, sayangnya menyerah itu membuat kita menjadi tidak mengenal diri kita lebih jauh lagi. Jadi kenali diri kita sendiri dan decide not to quit in every situation. Decide not to quit, never quit. Saya selalu ingetin anak-anak saya never quit. Wow. Never quit, never quit, never quit, never quit. Kalau lu jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Ya nggak ada yang gampang. Right. Nah, gimana caranya supaya tidak quit? Jangan memikirkan quitting. Jangan berpikir tentang quitting. Jangan berpikir tentang susah. Just do it. Jalanin aja. Siap. Gitu. Oke, Coach Tom, thank you so much Sama-sama. for sharing, berbagi ilmu. Masih banyak pertanyaan sebenarnya, cuman waktu membatasi. Jadi hopefully kita bisa ketemu lagi di podcast Fognomics. Siap. And thank you so much again, Coach Tom, and see you again, Fognomics.